Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 459 kambuh kembali. Mereka berdua pergi makan dan pulang ke rumah untuk beristirahat. Kebetulan Thomas Kin sudah lama tidak bertemu dengan tante kedua, maka dari itu dia pun pulang ke rumah tante kedua untuk berkumpul. Keesokan paginya, terdengar sebuah berita yang menggeparkan. Ernie Tang yang sedang menonton berita di ruang tamu pun tiba-tiba berteriak, "Vivin, kamu cepat kemari." Vivin berjalan keluar dan melihat berita yang sedang ditayangkan di televisi yang sedang memberitakan kejadian kemarin malam. Karena hubungan pekerjaan dengan pemimpin redaksi Chu, sehingga di sekitar pasien terdapat banyak kamera yang mengikuti dia. Bermula dari adegan di mana Vivin melakukan pertolongan hingga tubuh pasien kejang-kejang dan dibawa ke rumah sakit. Kejadian kemarin sudah didokumentasi sepenuhnya. Tetapi yang berbeda adalah ucapan ketua pimpinan Zong. Petik 2. Ketika pasien tiba, pada saat itu mulutnya sudah tidak dapat dibukakan. Pada saat ini, jika dokter biasa yang mengurusinya pasti tidak tahu harus berbuat apa. Untung saja dia bertemu denganku. Aku menggunakan sebuah cara untuk mengontrol mulutnya dan melakukan operasi dengan lancar. Vivin marah besar begitu mendengar ucapan ketua pimpinan Zong. Tidak tahu malu. Mengapa dia begitu tidak tahu malu? Dia yang menyelamatkannya. Dia yang mencari cara untuk mengontrol mulut pasien. Mengapa dia dapat berbicara seperti itu? Pada awalnya Vivin tidak memiliki keinginan untuk merebut hasil kerja ini. Akan tetapi karena Thomas Kin yang menyembuhkan penyakit pasien ini dan dia juga bukan dokter dari rumah sakit mereka. Sehingga meskipun tahu dia yang menyembuhkannya, pihak rumah sakit juga tidak akan memberikan apapun kepada dia. Tetapi dia tidak bisa menerima orang tidak tahu malu seperti ini merebut hasil kerja ini. Jelas-jelas Thomas Kin yang menyembuhkannya akan tetapi ketua pimpinan Zong ini mengatakan dirinya yang menyelamatkannya. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Kemarin ketika di dalam ruangan, pria ini demi lari dari tanggung jawabnya dia pun langsung keluar begitu saja. Bukan hanya tidak membantu, bahkan dia terus-menerus mengejeknya. Dia benar-benar sangat menjijikan. Thomas Kin yang berada di samping pun menunjukkan ekspresi datar. Vivin saja merasa sangat marah. "Kakak sepupu, mengapa kamu begitu tenang? Mengapa kamu tidak marah?" Thomas Kin tersenyum berkata, "Apa yang perlu aku kesali? Dia itu hanya seorang pencuri dan dengan cepat kebohongan dia akan terkuak." Vivin menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin semudah itu? Kali ini kebetulan sanak keluarga dari pasien adalah pemimpin redaksi CCB News, sehingga dia dapat membuat berita sekurang ajar seperti ini. Meskipun dia adalah seorang pencuri, akan tetapi untuk kedepannya tidak akan ada orang lain lagi yang akan tahu, kecuali ada berita besar lagi. Thomas Kin berkata, pasien yang kemarin itu tidak dapat pulih hanya dengan 1 kali operasi saja. Tunggu saja. Sebentar lagi akan ada orang yang datang untuk mencari kita. Vivin mengerutkan keningnya, "Benar. Kamu jangan membuat lelucon di depanku. Orang yang bisa memprediksikan waktu kambuh seorang pasien pasti merupakan seorang dokter yang sangat hebat." Apakah Thomas Kin benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Thomas Kin tersenyum tanpa memberi penjelasan. Dia pun bersandar pada sofa di rumah tante keduanya dan membaca koran. Pada sisi lain, pasien baru saja siuman dan memakan berapa suapan bubur. Bubur yang baru saja dia makan dimuntahkan kembali bahkan terlihat adanya bercak darah pada muntahan dia. "Kak, ada apa kak?"
Sang pasien kembali kejang-kejang dan jatuh pingsan. Akan tetapi kali ini keadaan dia jauh lebih buruk karena masih ada sendok di dalam mulutnya dan dia pun langsung memejamkan matanya. Kak. Pemimpin redaksi Chu menarik sendok yang ada di mulutnya, akan tetapi sendok tersebut tidak dapat bergerak dan dia pun langsung berteriak. Cepat panggil ketua pimpinan Zong, penyakit kakakku kambuh kembali. Dalam waktu singkat, ketua pimpinan Zong membawa beberapa dokter berjalan masuk ke dalam ruangan dan dia pun langsung terkejut begitu melihat keadaan pasien. Cepat siapkan untuk operasi. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 460 kamu bisa atau tidak? Pada saat ini sendok di dalam mulut pasien masih saja belum dikeluarkan. Jika sendok tersebut terlambat dikeluarkan, mungkin saja sendok tersebut akan pecah karena digigit oleh pasien. Begitu sendok tersebut hancur, maka pecahan belingnya akan masuk ke dalam tenggorokan dan pada saat itu pasti keadaannya akan sangat buruk. Ketua pimpinan Zong membawa beberapa dokter lain untuk bergegas masuk ke ruangan ICU. Pemimpin redaksi Chu juga ikut pergi bersamanya, meskipun dua rekan kerja di belakangnya tidak membawa kamera, akan tetapi mereka masih dapat menggunakan kamera ponsel. Mereka ingin melihat adegan luar biasa yang dilakukan ketua pimpinan Zong. Begitu masuk ke dalam ruangan ICU, dua dokter menahan pasien dan ketua pimpinan Zong berusaha membuka mulut pasien. Akan tetapi setelah 2 menit berlalu, pasien masih tidak memiliki tanda-tanda untuk membuka mulutnya melainkan mulutnya dikatupkan dengan sangat kencang, tentu saja sangat sulit untuk membukanya. Jika dia tetap memaksa membukanya, kemungkinan akan melukai lidah atau gigi pasien dan cara seperti ini sama sekali tidak diperbolehkan. Bagaimana ketua pimpinan Zong? Bukannya kamu pernah menyembuhkan dia sebelumnya? Kamu pasti bisa bukan? Dahi ketua pimpinan Zong sudah dipenuhi dengan keringat dingin. Tidak ada masalah, suntik obat bius terlebih dahulu. Sebuah obat bius disuntikkan pada wajah pasien. Setelah 2 menit berlalu, ketua pimpinan Zong kembali menggunakan alat untuk membuka mulut pasien. Pada kali ini karena pengaruh obat bius sehingga mulutnya pun terbuka sedikit. Akan tetapi karena di dalam mulut pasien masih terdapat sendok keramik sehingga alat tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Lagi pula tingkat kelebaran mulut tersebut juga tidak terlalu besar, kelihatannya mulut tersebut sudah tidak dapat dibuka lebih lebar lagi. Pemimpin redaksi Chu menjadi panik, ketua pimpinan Zong sebenarnya apa yang terjadi? Kamu seharusnya sudah berpengalaman bukan? Mengapa masih saja tidak dapat dibuka? Ketua pimpinan Zong mengerutkan keningnya lalu berkata, kamu jangan berbicara terlebih dahulu. Pemimpin redaksi Chu pun berdiri di samping tanpa berani bersuara lagi. Dia takut dapat mengganggu konsentrasi sang dokter. Ketua pimpinan Zong dengan sepenuh tenaga membuka mulut pasien dan bersiap mengambil alat. Tiba-tiba sang pasien mengeluarkan tenaga, sepertinya pengaruh obat biusnya telah berlalu dan mulutnya kembali tertutup. Terdengar sebuah pecahan dan sendok keramik itu pun langsung hancur dan kepingan tersebut berada di dalam mulut pasien. Gawat! Seorang dokter yang berada di samping pun berteriak. Wajah ketua pimpinan Zong juga memucat. Dia pun melototi dokter tersebut. Untuk apa dia berteriak ketika ada sanak keluarga di sini? Dokter itu juga sudah menyadari kesalahannya dan dia pun menundukkan kepalanya tanpa berani bersuara lagi. Pemimpin redaksi Chu mengerutkan keningnya dan merasa tidak senang. Ketua pimpinan Zong, sebenarnya kamu bisa atau tidak? Pada saat ini, ketua pimpinan Zong pun juga sudah tidak berani berbohong lagi. Jika dia terus berbohong, kemungkinan besar nyawa pasien ini akan terancam dan tamat sudah jika pada saat itu jika dia diminta untuk bertanggung jawab. Ketua pimpinan Zong berkata, aku tidak bisa. Sebelumnya orang yang mengobati kakakmu bukan aku, melainkan Dr. Lin di rumah sakit sebelah. Kalian cepat pindah rumah sakit saja. Pemimpin redaksi Chu ternganga,
Beberapa detik kemudian dia pun menggertakkan giginya. Brengsek, cepat pindah rumah sakit. Pemimpin redaksi Chu benar-benar murka, dokter ini benar-benar sialan. Pada saat ini ketua pimpinan Zong juga tidak tahu harus berbuat apa dan dia pun bergegas membantu untuk perpindahan rumah sakit. Tenaga medis lainnya pun juga mulai sibuk. Mereka menyuntikkan obat penenang untuk pasien, untuk mencegah dia menelan serpihan pecahan keramik lalu memindahkannya ke People's Hospital yang ada di sebelah. Wajah ketua pimpinan Zong terlihat putus asa. Begitu melihat wajah pemimpin redaksi Chu, dia sudah tahu bahwa karir dia sudah berakhir. Besok jika berita ini dipublikasikan, maka karir dia pun sudah berakhir. Pada awalnya dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas nama dia, agar tingkat kemungkinan dia menjadi profesor pada tahun depan menjadi lebih tinggi. Meskipun ada pasien lain dengan penyakit yang sama datang ke tempat dia berada. Dia pun juga tidak masalah karena tidak semua keluarga memiliki kekuasaan dalam industri media seperti pemimpin redaksi Chu. Akan tetapi dia tidak menyangka penyakit pasien ini akan kambuh kembali. Bahkan keadaannya jauh lebih buruk. Bersambung.